it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UTS Bahasa Indonesia. Pertanyaan ke-1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang muncul, minimal 3 contoh. Penjelasan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan ejaan di lingkungan masyarakat sekitar adalah interferensi penguasaan kosakata yang kurangnya minat baca masyarakat, kesalahan masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, kata tidak baku, baso, kampung, praktek. Kata baku yang benar adalah bakso menggunakan huruf K, kampung menggunakan huruf U, dan praktik menggunakan huruf I. Nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung tidak mengalami perubahan pada teks yang hendak dikutip. Terdapat penggunaan tanda titik berspasi yang berjumlah 3 buah. Memakai tanda seru pada bagian kutipan yang salah. Terdapat tanda kurawal atau kurung buka yang dapat digunakan jika ingin menambah informasi pada kutipan yang dicantumkan. Contohnya sebagai berikut. Kutipan tidak langsung mengalami perubahan pada teks yang dikutip, disampaikan dengan gaya bahasa dan pemahaman penulis terhadap kutipan yang ditampilkan, diakhiri dengan nomor kutipan serta tidak diakhiri dengan tanda petik 2. Adapun nomor kutipan yang dicantumkan pada kutipan mempunyai fungsi sebagai catatan kaki yang menerangkan sumber kutipan. Contohnya sebagai berikut. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Penjelasannya sebagai berikut. Bibliografi. Contohnya sebagai berikut. Biografi. Bibliografi. Pertanyaan nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contohnya ujian bahasa Indonesia mulai jam 10. Kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya kemarin waktu saya ke rumah nenek. Pertanyaan nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fon atau fonen, bunyi di luar bersin, batuk, dan sebagainya. Bahasa itu sebuah sistem. Bahasa bukanlah sebuah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, tetapi diatur oleh pola-pola yang sistematis dan sistemis, yaitu tersusun dari sistem fonologi, gramatika, dan leksikon. Bahasa itu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa itu arbiter, tidak ada hubungan wajib antar lambang bahasa dengan yang dilambangkannya. Andai ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya, maka di muka bumi ini tidak akan ada bermacam-macam bahasa.
Pertanyaan nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Berikut penjelasannya. Berikut adalah contoh-contohnya. Pertanyaan nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya sebagai berikut. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Berikan 2 contoh saja. Penjelasan: kurang teliti, minimnya pengetahuan bahasa, kelalaian sehingga yang aslinya ditulis miring tetapi ditulis biasa. Contohnya sebagai berikut. Pertanyaan nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut dengan membenarannya, masing-masing 2 contoh. Banyaknya vokal sebagai huruf sisipan yang membantu bunyi sebuah kata dapat menghilang karena mereka menganggap huruf hidup atau vokal yang diapit oleh konsonan tertentu seperti G, I, N, S, J, TK dapat dibuat seperti tidak bersuara saat membacanya. Contohnya sebagai berikut.